Perkenalkan, nama saya Ferry Posma Selamat Hutapea dengan NIM 214050181. Di sini saya mendapat pembagian hak bersama. Hukum agraria adalah serangkaian kaidah dan hubungan yang mengatur atas bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hukum agraria merupakan satu kelompok berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu. Hukum agraria sebagai sebuah himpunan peraturan yang mengatur tentang bagaimana para pejabat pemerintah menjalankan tugas mereka di bidang keagrariaan. Di dalam hukum agraria ada terdapat APHB atau Akta Pembagian Hak Bersama. Adalah suatu akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah yang membuktikan kesepakatan antara pemegang hak bersama mengenai pembagian hak bersama tersebut. Pembagian hak bersama bisa terjadi untuk membagi hak bersama, misalnya karena waris atau pecah kongsi. Dalam akta pemisahan dan pembagian waris, mereka dapat bersepakat untuk melakukan pembagian terhadap sebidang tanah tertentu yang hanya dibagikan kepada salah seorang ahli waris saja. Misalnya B saja yang memperoleh tanah tersebut atau tanah tersebut dibagikan kepada dua orang ahli waris dengan menyebutkan secara tegas bagiannya masing-masing. Ahli waris atau para ahli waris yang memperoleh hak atas tanah tersebut bukan berasal dari para ahli waris lainnya, akan tetapi langsung dari pewaris. Demikian sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1083 KUH Perdata, perolehan hak tersebut bukan terjadi mulai saat dibuatnya akta tersebut, melainkan terjadi terhitung sejak meninggalnya pewaris pewaris. Pemisahan dan pembagian dalam pemilikan bersama yang terkait ini bersifat deklaratif dan mempunyai darah berlaku surut. Jadi, dari sini peralihan hak terjadi dari pewaris kepada ahli waris yang memperoleh tanah tersebut, bukan daripada ahli waris kepada ahli waris yang memperoleh tanah tersebut. Hal ini yang mungkin kurang dipahami oleh sebagai besar pejabat BPN, yang adalah pejabat yang berkaitan dengan pelaksana pembayaran BPHTB, notaris, dan PPAT. Berangkat dari definisi tersebut, maka jika kita lihat dari hakikat pemisahan dan pembagian hak bersama yang berasal dari warisan, maka jelas bahwa pemisahan dan pembagian hak bersama yang berasal dari warisan tersebut bukan merupakan objek pajak BPHTB. Karena dalam hal tersebut tidak terdapat peralihan hak dari ahli waris yang satu kepada ahli waris yang lainnya. Yang ada di dalamnya adalah peralihan hak dari pewaris langsung kepada ahli waris yang memperoleh tanah tersebut. Akta APHB adalah akta yang dibuat untuk melakukan pembagian hak bersama milik beberapa pemegang hak. Dengan dilakukannya pembuatan APHB, maka terjadi peralihan hak salah seorang atau beberapa orang di antara pemegang hak bersama tersebut kepada salah seorang atau beberapa orang lainnya dari pemegang hak bersama yang bersangkutan. Dengan dibuatnya APHB, maka jelas di sini pemisahan atau pembagian yang dilakukan berdasarkan APHB merupakan objek BPHTB sesuai dengan ketentuan pasal 85 ayat 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dan karenanya terhutang BPHTB yang harus dilunasi sebelum dibuatnya akta APHB tersebut. Dalam perolehan hak warisan, pembuatan APHB ini dilakukan jikalau sertifikat tanah hak bersama tersebut telah dilakukan balik nama ke atas nama semua ahli waris, misalnya ke atas nama BCDE. Akan tetapi kemudian BCE bermaksud menyerahkan haknya kepada D, maka penyerahan hak dari BCE ke B tersebut dikenakan PPH maupun BPHTB. Dan jika ternyata para ahli waris menghendaki tanah yang ditinggalkannya, pewaris tersebut dibagikan kepada salah seorang ahli waris saja, misalnya BCDE,
bersepakat bahwa tanah tersebut akan dibagikan kepada B, maka mereka dapat membuat akta pembagian waris baik yang dibuat dengan akta notaris maupun akta di bawah tangan. Selanjutnya, berdasarkan surat keterangan waris dilengkapi dengan akta pembagian waris tersebut sertifikat tanah atas nama pewaris B, kemungkinan tersebut secara tegas menyatakan dalam pasal 42 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Yang lebih lanjut diatur dalam pasal 111 ayat 5 PMNA /KA BPN nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Jika salah seorang ahli waris merupakan seorang warga negara asing, maka sebab apapun dan tanah tersebut hak milik atau HGU atau HGB, maka berlaku ketentuan pasal 21 ayat 3, pasal 30 ayat 2, pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria, dan ahli waris tersebut tetap berhak untuk mewarisi tanah tersebut. Namun dalam jangka waktu 1 tahun, ia wajib melakukan pengalian atau mengalihkan hak bagiannya kepada pihak lain, yang sebaliknya pihak WNA tidak memperoleh bagian atas tanah tersebut. Jadi, tanah tersebut dibagikan ahli waris yang WNI, sehingga selanjutnya sertifikat atas tanah tersebut dibalik nama ke atas nama ahli waris yang WNI. Penyelesaian lain yang disarankan yaitu ahli waris WNA membuat akta penolakan harta peninggalan, dan penolakan yang ia lakukan hanya semata-mata agar tanah warisan tersebut dapat balik nama ke atas nama ahli waris yang lain dan segera dapat dijual dan ahli waris WN dapat menikmati warisan dari hasil penjualan tanah dan bangunan tersebut. Akan tetapi, kadang penyelesaian yang dilakukan dengan jalan penolakan warisan tidak menyelesaikan masalah, melainkan menimbulkan masalah baru, karena berdasarkan ketentuan pasal 1058 KUH Perdata, seorang yang telah menolak harta peninggalan pewaris dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, sehingga ia tidak pernah berhak atas apapun harta peninggalan pewaris. Ia tidak hanya tidak berhak atas tanah tersebut, tetapi juga tidak berhak atas harta pewarisan yang lainnya. Hal inilah yang sering terjadi dalam praktik, di mana ia menyangka bahwa ia hanya tidak berhak atas tanah yang bersangkutan saja, akan tetapi ia berhak atas harta yang lain. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan peralihan hak pembagian hak bersama ialah: yang pertama, formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya bermeterai cukup. Kedua, surat kuasa apabila dikuasakan. Ketiga, fotokopi identitas pemohon atau KTP dan KK dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket. Keempat, fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket jika tanah dan bangunan tersebut pemiliknya ialah badan hukum. Kelima, sertifikat asli. Keenam, akta pembagian hak bersama yang dibuat oleh PPAT. Ketujuh, izin pemindahan hak jika dalam sertifikat atau keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang. Fotokopi SPPT dan PBB 10 tahun ke belakang yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket. 9. Penyerahan bukti SSB atau BPHTB ke bukti bayar uang pemasukan atau pada saat pendaftaran hak. Penyerahan bukti SBB atau BPHTB dan bukti SSP atau PPH untuk memperoleh tanah dari lebih dari 60 juta rupiah.
Selanjutnya, identitas diri jika pemilik perorangan. Luas letak dan penggunaan tanah yang dimohon. Pernyataan tanah tidak sengketa dan pernyataan tanah dan atau bangunan dikuasai secara fisik. Itulah beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan peralihan hak pembagian hak bersama.